ingin mempresentasikan mengenai online grooming. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayani Putra Ramadan. Saya Maulida Zamainsa dengan NPM 049. Saya Wina Rena dengan NPM 063. Saya Ratu Ayu Mutia dengan NPM 073. Saya Sekawa Sabila dengan NPM 046. Saya Cynthia Putri dengan NPM 074. Saya Sinta Apriani dengan NPM 062. Saya Nesa Diola Nora Anjara dengan NPM 056. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kelompok kami, kelompok 4, mau membahas topik yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sering tidak kita sadari bahayanya, yaitu online grooming dan tantangan keamanan dalam membangun pertemanan digital. Kenapa topik ini penting? Karena hampir semua dari kita pasti punya teman di media sosial, yang bahkan belum pernah ketemu langsung. Di balik kemudahan berteman secara online itu, ternyata ada resiko yang perlu kita waspadai. Itu yang akan kita bahas satu-satu di slide-slide berikutnya. Pertama-tama, kita perlu paham dulu apa sih sebenarnya online grooming itu. Secara sederhananya, online grooming itu cara seseorang membangun kedekatan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan korban melalui internet. Tapi tujuannya bukan untuk berteman tulus, melainkan untuk memanipulasi atau bahkan mengeksploitasi korban. Yang bikin ini berbahaya adalah pelakunya biasanya tidak langsung kelihatan jahat. Justru sebaliknya, di awal mereka tampil sangat baik dan perhatian, supaya korban merasa nyaman dan percaya. Prosesnya secara pelan-pelan tidak instan. Jadi, banyak korban yang tidak sadar sedang digiring ke hal yang tidak baik. Digital. Sekarang kita geser ke konteks yang lebih luas, yaitu pertemanan digital. Pertemanan digital itu hubungan sosial yang terbentuk lewat platform digital. Jadi, kita bisa dikenal dan ngobrol dengan orang lain tanpa harus bertemu langsung. Di satu sisi lain, positif memperluas jaringan komunikasi kita. Tapi di sisi lain, ada risiko seperti cyberbullying, FOMO, sampai ketergantungan. Jadi, pertemanan digital ini ibarat pedang bermata dua. Selanjutnya ada keamanan digital dan etika. Karena ada resiko-resiko itu, kita perlu bicara soal keamanan digital dan etika. Keamanan digital fokusnya melindungi data pribadi, perangkat, dan aktivitas online kita dari penyalahgunaan. Selain itu, kita juga perlu punya etika dalam bermedia sosial, yaitu berinteraksi yang sopan, bertanggung jawab, dan menghormati privasi orang lain. Jadi, keamanan digital menjaga diri kita, sedangkan etika menjaga hubungan kita dengan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan modus online grooming. Sekarang kita masuk ke bagaimana proses online grooming berjalan. Pelaku biasanya mulai dengan pendekatan perlahan serta mempelajari profil calon korban dan sering menggunakan identitas palsu. Setelah kontak terjadi, mereka membangun hubungan emosional, terlihat sangat perhatian dan jadi pendengar yang baik. Begitu korban sudah percaya, pelaku mulai manipulasi lewat pujian berlebih, validasi atau dukungan emosional yang lulus. Proses ini bertahap dan itulah yang membuatnya licik. Selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab. Kenapa seseorang bisa rentan terkena online grooming? Karena kita lihat dari faktor internal dan eksternal. Dari internal, kurang literasi digital, mudah percaya pada orang baru, dan butuh validasi atau pengakuan dari orang lain. Dari eksternal, pengaruh media sosial itu sendiri, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan kebiasaan oversharing. Kombinasi keduanya yang membuat seseorang lebih rentan jadi korban. Sekarang ke dampak dan pencegahan. Apa dampaknya kalau seseorang sudah jadi korban? Dampaknya bisa serius, mulai dari psikologis seperti trauma, sosial seperti menarik diri dan pergaulan, pendidikan jadi sulit fokus belajar, sampai
gangguan mental jangka panjang. Tapi ini bisa dicegah lewat edukasi literasi digital, menjaga privasi akun, dan meningkatkan kewaspadaan saat berinteraksi di internet. Selanjutnya, peran orang tua, sekolah, dan pemerintah. Mencegah online grooming bukan cuma tanggung jawab individu, orang tua juga berperan dalam pengawasan dan komunikasi terbuka dengan anak. Sekolah memberikan edukasi keamanan digital, pemerintah bertanggung jawab pada regulasi, perlindungan hukum, dan kampanye literasi digital. Ini perlu kerjasama dari berbagai lapisan mulai dari keluarga sampai negara. Jadi, kesimpulan yang kita dapat, online grooming adalah ancaman nyata dalam pertemanan digital yang kita jalani sehari-hari. Bisa terjadi pada siapa saja termasuk kita sendiri. Karena itu, dibutuhkan kerjasama dari individu, keluarga, sekolah, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga menambah wawasan dan membuat kita lebih waspada dalam berteman di dunia digital. Mohon maaf apabila kesalahan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan dari kami. Wassalamualaikum.